Itu yang saya pahami, saya rasakan gitu. Jadi nggak susah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ini yang kadang-kadang memprihatinkan kita ya, di Indonesia umat Islam banyak, tapi begitu sholat sepi. Ya, yang jamaah itu kan sedikit, lainnya sibuk, macam-macam kesibukan itu. Saya itu membayangkan ya, kalau Indonesia itu sholat Jumatnya itu dengan sholat duhurnya, jamaahnya itu imbang, oh luar biasa. Apalagi kalau sholat subuhnya sama sholat Jumatnya, jumlahnya seimbang, oh itu luar biasa. Itu insya Allah tanda keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan itu harus menjadi motivasi kita, mendorong diri kita, keluarga kita untuk meramaikan masjid. Saya dulu Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang beranggapan, mungkin karena istri saya masih muda, perempuan sebaiknya sholat di rumah. Tapi dengan situasi sekarang, saya dorong anak istri saya sholat di masjid, terutama subuh, maghrib, isya. Dan masjidnya ramai. Yang orang sepi masjidnya, sini bapak-bapak, tok tua-tua sedikit mana? Ramaikan dengan ibu-ibu, karena kalau sudah maghrib, subuh, itu kan fitnahnya lebih sedikit ya. Artinya lebih lebih terjaga insya Allah begitu. Biar masjid itu ramai, ibu-ibu jamaah itu ramai begitu. Dan di tempat saya jamaah ibu-ibu lebih ramai daripada bapak-bapak. Mungkin di tempat lain juga ya. Alhamdulillah gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi banyak orang yang lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta, dengan anak, tidak menjalankan kewajibannya yang harus ditunaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, sesibuk apapun, kita harus berusaha untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena di ayat yang berikutnya, surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas solihin. Wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayati ahadukumul maut, sebelum datang kepada masing-masing kalian kematian. Fayaqula, kemudian kalian berkata, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya ditunda, ila ajalin qarib, sampai waktu yang pendek saja, fa'asaddaqa, saya akan sedekah, saya akan membenarkan ajaran-ajaran engkau, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Tapi kan telat. Karena apa? Hidup di dunia cuma sekali, kesempatannya cuma sekali. Maka selama kesempatan ini masih kita miliki, kita gunakan fa'asaddaqa, mau bersedekah. Saya pernah menyampaikan barangkali Bapak Ibu sekalian, perumpamaan sedekah itu seperti orang datang ke Amerika. Orang itu membawa duit 1 triliun rupiah. Di Amerika, Arab tuku apa baru orang bisa. Karena yang dia bawa duit rupiah. Biar bisa dia gunakan, harus ditukar dulu menjadi dolar. Setelah dolar, baru kemudian dia bisa membeli semua kebutuhan dia di Amerika. Kalau di Amerika dia menukar hanya 1 miliar, yang dia bisa gunakan ya 1 miliar. Tapi kalau 1 triliun dia tukar semua, maka 1 triliun bisa dia gunakan semuanya di Amerika. Maka harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu yang nanti akan berguna di akhirat. Sedangkan yang ditabung, disimpan gitu ya, untuk cadangan, padahal tidak penting dan tidak prioritas, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berapapun yang kita miliki, kita harus punya semangat bersedekah.
sedekah. Ya, sebelum menjadi sebuah penyesalan. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, kembali ke surah Al-Hasyr, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, Allah SWT mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak sama. Ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, dan penghuni surga itu mereka yang sukses. Yang namanya fauzan, faza, faiza, itu orang-orang sukses. Paling tidak secara nama didoakan sukses oleh orang tuanya. Nah, sukses menurut kriteria di dalam ayat ini adalah kalau mati masuk surga. Bukan semata-mata hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi. Itu sifatnya sementara. Dan boleh jadi orang itu tampak sukses dunia, tapi begitu dia meninggal dunia, dia justru mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Sukses yang sejati kalau kita mati masuk surga. Sehingga upaya kita, fokus kita adalah segala sesuatu yang bisa membuat kita masuk surga. Apa itu? Pernah saya sampaikan. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anha kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa hum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Berilah kabar gembira kepada alladzina amanu, iman, percaya, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Apa itu iman? Saya pernah sampaikan atau belum, saya lupa ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan menceritakan iman dengan cara yang sederhana begini. Utara saya Jalan Patriot. Utara saya itu ada dinas pendidikan. Kadang-kadang di dinas pendidikan ada kegiatan. Kalau pas ada kegiatan, jalannya macet. Suatu kali saya pulang dari pasar, saya lihat di situ ada kegiatan. Terus saya bilang sama anak saya yang sekolah di Kesatrian, jangan lewat jalan perintis, jalan lewat dinas pendidikan, utara langsung, lewat Proliman, nanti Kalibener, nanti ke utara langsung. Nah, anak saya tidak iman kepada saya, orang andel, begitu. Dia lewat dinas pendidikan, macet, terlambat sampai sekolah. Tapi ketika anak saya iman kepada saya, dia percaya omongan saya, dia lewat Proliman, selamat, dia tidak mengalami kemacetan. Nah, iman itu gitu. Ada orang domongi Al-Quran macam-macam, orang andel. Iya kan? Orang andel domongi Al-Quran gitu. Domongi hadis orang andel. Gitu ya. Ya sudah, monggo nikmati saja di dunia. Nanti begitu mati, barulah mengalami kesulitan. Dia baru menyesal. Aula ahor tani ila ajalin korib, telat, sudah macet di dinas pendidikan, karena balik ya angel, tetap saja terlambat kan, begitu. Itu kisah iman karena saya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, iman itu percaya 100% terhadap semua informasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan dilanjutkan dengan tindakan. Makanya wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Bukti dari keimanan itu adalah tindakan. Percaya bahwa sedekah itu mendatangkan pahala, tidak mendatangkan kemiskinan, ya sedekah. Berapapun yang bisa kita sedekahkan. Entah itu sedekah ke istri, sedekah ke anak, sedekah ke masjid, sedekah ke tetangga. Intinya
uang kita jangan berhenti, perbanyaklah uang kita muter. Itu termasuk saya ceritakan tadi, saya kadang-kadang pijat bukan semata-mata karena saya pengen nyaman badannya, tapi agar para tunanetra itu dapat rezeki lewat aliran yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya kadang-kadang ngobrol dengan para tunanetra itu, wis oleh pira gitu. Sekali pijat itu 50. Jadi kalau sehari dapat 2, 100, lumayan. Kena umpamanya anak bojo, mereka itu tunanetra, istrinya tunanetra, punya anak luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya tuh bayangkan hebatnya mereka itu. Begitu. Ya, makanya saya kadang-kadang pijet di Pertuni dengan alasan kayak begitu. Wah, kan baik pijet, tapi pijet menit iyalah bagi rezeki ya, gitu. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, termasuk ya tetangga punya usaha, punya apa gitu ya, dibeli, dilarisi. Itu bagian dari cara kita bersedekah untuk membantu sesama kita. Dan itu yang terjadi di era Rasulullah. Kenapa kaum muslimin di era Rasulullah itu mengalami kemakmuran? Karena duitnya itu berputar terus, orang mandek-mandek terus begitu. Karena orang punya beli, orang punya sedekah, orang punya kasihkan orang lain. Duitnya itu berputar terus sehingga cepat. Jangan dindek uangnya ya, eman-eman lah, ngisuk, aduh, ngisuk kesana rezeki maning. Begitu. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai kemampuan kita. Nah, dan barangkali Bapak Ibu sekalian, amal soleh yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia menjadi fokus pekerjaan kita. Amal soleh itu ada yang lahir, ada yang batin. Amal soleh lahir, ada sholat, ada puasa, bukan lagi puasa aja, ada ngaji. Amal soleh yang batin namanya sabar, ikhlas, syukur, ridho, istiqomah. Itu semuanya harus menjadi budaya hati kita. Sabar menghadapi sakit, sabar menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, sabar menghadapi bojo sing rewel gitu ya, sabar menghadapi tetangga yang nyinyir gitu kan, sabar menghadapi orang-orang yang ngomongnya orang penak begitu, sabar baiklah. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini terkait dengan muhasabah di awal tahun kita, agar kita di kehidupan dunia, tidak hanya di tahun 2025 ini saja ya, kehidupan dunia memiliki persiapan yang matang. Allah ingatkan agar kita tidak hanya fokus pada kehidupan dunia ini saja, tapi bersiap-siap menghadapi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal persiapan utama itu adalah iman dan amal soleh, yakin betul kepada semua ketentuan Allah dan melakukan amal soleh sebagai bukti dari keimanan kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada koreksi, komentar, pertanyaan, diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Alhamdulillah, berarti sudah selesai tugas dan tanggung jawab saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Mas Topo. Oke. Kenapa? Oh, masih berapa jam ya? Alhamdulillah, materinya sudah habis. Berarti nanti disambung. Demikian Ibu Bapak kajian pagi ini yang disampaikan oleh Ustadz Hendro Kuncoro. Ibu Bapak, beliau juga rutin ngisi di RRI ya, jam setengah 6 ya Pak? Jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Hari Jadi Sabtu. setiap hari ada bergiliran, bergantian, dan Pak Hendro termasuk pembicara di dalamnya. Jadi bisa mengikuti lewat radio. Jadi orang yang mendengar dengan TV ya mendengarkan radio. Ibu Bapak, itu tadi disampaikan tentang muhasabah awal tahun ya, intinya Bapak tadi banyak disinggung, banyak orang yang sering lupa dengan kewajiban. Lupa itu ada 3, anak telur lah, lupa sebelum, lupa sedang, dan lupa sesudah. Lupa sebelum ibadah banyak sekali itu. Dia punya kewajiban tapi tidak melakukan.
dia pada lupa itu ya. Nah, apa yang menjadikan faktor apa yang menjadikan dia lupa? Nah, mungkin karena tadi takut ya, takut kehidupan dunianya yang tertinggal, takut miskin ya, takut tidak punya jabatan, sehingga kerjanya itu full, waktunya habis untuk bekerja sampai dia lupa bahwa dia punya kewajiban beribadah. Nah, mudah-mudahan kita tidak berada di situ. Kita bukan orang yang lupa sebelum beribadah sampai tidak menjalankan ibadah. Lalu Ibu, masih ada waktu ini ya, 13 menit saya lanjutkan. Lupa ketika sedang beribadah. Nah, dia lah termasuk nyong mereka pada ya. Lupa ketika sedang beribadah. Nah ini. Kalau kita lagi sholat itu dengan anak-anak itu ya, ada jamaahnya anak-anak itu. Kalau sholat itu begitu takbir terus pada dupak-dupakan gitu ya, sikut-sikutan. Gitu. Anak itu lupa bahwa dia sedang sholat. Lupanya anak kecil ya begitu itu. Takbir terus gelewean. Ini lupanya anak kecil yang sholat itu begitu. Lalu lupanya kita yang sudah tua bagaimana? Begitu takbir, pikirannya biar paling dihora gitu ya. Iya kan? Memang kita enggak lunak-lutik gitu ya sama sebelahnya gitu ya. Walaupun temen akrab gitu ya. Orang lunak-lutik tapi begitu takbir wis pikirannya maring dihora. Maring kompor, maring tegangan, maring diolah ya. Lupa itu bahwa kita itu sedang sholat padahal kita takbir itu. Allahu Akbar. Nah, ya. Terus kelalen belas, kemutan anak, kemutan putu, anak kecil lagi meriang, putunya meriang gitu ya. Terus kemutan meja, ninggal panganannya si pirang-pirang macam-macam. Lupa ketika kita sedang sholat. Nah ini kita ini banyak yang terjadi seperti ini. Nah, bagaimana biar ibadah kita yang kita lakukan itu tidak sampai kita lupa. Ya, sedang beribadah tapi kita sadar bahwa kita tidak lupa. Maka itu supaya kita khusyuk dalam beribadah. Ada sebagian ulama memaknakan khusyuk itu adalah sadar bahwa kita sedang ibadah gitu loh. Ya, sadar kamu lagi ibadah. Namanya khusyuk. Makanya kalau dipanggil ya diem aja loh. Yang lagi sholat kok tunda. Kalau dipanggil kok semaur, nah itu berarti dia tidak khusyuk. Ada orang memenangkan khusyuk itu orang belum mau apa ya tidak benar. Ya, yang benar itu yang khusyuk, sadar bahwa kita sedang sholat. Kalau kita sadar sedang sholat, ada orang memanggil, kita jawabnya subhanallah. Namanya sadar orang bahwa kita sedang sholat. Dipanggil subhanallah. Ada orang mengucapkan salam ya pokoknya subhanallah. Itulah orang yang khusyuk di dalam sholat. Kita tahu biasanya orang yang itu kan apa? Lagi sholat, oh itu suaminya pulang, motornya bunyi gitu ya. Ya sudah, nggak usah ngomong ke bojone Bali, nggak usah gitu ya. Karena kita sadar bahwa kita lagi sholat. Tahu ada orang pulang gitu ya, tapi kita tetap khusyuk, konsentrasi pada sholat. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, lupa setelah kita sholat, ya, lupa setelah kita beribadah. Ya, tadi lupa sebelum beribadah, banget pokoknya ya, bukan termasuk kita karena kita sudah melakukan ibadah. Lupa ketika sedang beribadah, ini termasuk kita, ya, ada di situ. Dan lupa setelah beribadah, ini banyak sekali termasuk kita itu. Ya. Bareng ibadah kelalen nek awake dhewe terus ngibadah gitu. Maksudnya begitu loh. Metu kang masjid songkol-songkolan rebutan sandal kayak bocah cilik mau kan kayak gitu kan. Metu kang masjid maring pasar mulai nglomboni. Itu berarti kan lupa. Lupa bahwa kita baru saja sholat gitu kan. Kita kan baru saja mengucapkan salam.
kanan kiri, ya. Kalau takbir, Allahu Akbar, ya, sampai sebelum salam itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Salam itu adalah mulai kita akan berkomunikasi dengan manusia. Baru kita baru mau mulai hidup bermasyarakat itu salam itu, setelah salam itu baru kita mau bersosialisasi hidup. Nah, ternyata ya kalau kita melihat kondisi ya situasi umat secara umum itu kan kondisinya kayak gini, berarti kan kehidupan kita banyak orang yang lupa setelah mengucapkan salam. Seharusnya menyelamatkan orang lain, memudahkan orang lain, ya, tuh, membantu orang lain, bukan malah mempersulit. Apalagi orang-orang yang diberi amanat itu, ya, mengucapkan salam, ya dia ya sholat salam, tapi dia melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, memberatkan orang lain, menyusahkan orang lain, bahkan membuat penderitaan orang banyak. Maka dari itu mari Ibu Bapak, jadilah kita orang yang waspada, yang selalu kita itu ingat, ya, ingat bahwa kita punya kewajiban sholat, ingat bahwa kita harus melakukan sholat dengan khusyuk, dan ingat bahwa kita itu punya kewajiban setelah sholat, yaitu apa? Setelah sholat kita punya kewajiban hidup, ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka tentunya kita itu hati-hati dengan yang namanya lupa tadi. Ada 3 lupa, ya, lupa sebelum, lupa sedang, dan lupa setelahnya. Makanya kata Upin Ipin, betul gitu ya. 3 kali betul gitu, 3 kali lupa itu kita itu. Maka Rasulullah mengampuni kepada orang yang lupa, tetapi yang betul-betul lupa itu, ya, yang kalau kita betul-betul lupa, ya, Allah insya Allah mengampuni. Ya, maka dari itu mari kita juga harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita dalam kehidupan itu sering sekali lupa, ya, lupa beramal, lupa berbuat baik, macam-macam, ya. Kita itu kan tadi perintahnya iman, amal soleh. Setelah beriman mandek, amal solehnya berhenti. Bahkan sebagai orang yang aktif, orang yang selalu ibadah, itu dinilai kering amal solehnya, ya, bahkan dikenal sebagai orang yang bakhil, ya, bakhil seperti petinju itu ngepel tangannya, wis ngepel desoki sarung, dejiret maning, susah itu sedekahnya orang yang kalau falsafahnya tinju itu senangnya menyakiti, ya, menyakiti lawannya itu, ya, menyakiti partnernya itu. Nah, padahal kita diberi kekayaan, kalau diberi kelebihan supaya bersyukur, sebagian supaya diinfakkan kepada yang selainnya. Maka itu mudah-mudahan Allah itu memudahkan kepada kita, selalu memberi kemudahan, dan kita juga begitu, membagi kemudahan-kemudahan yang kita terima untuk orang lain. Ibu Bapak yang berbahagia, mudah-mudahan ya ini nanti kan menjelang sebulan lagi puasa, ya, saya mohon pertimbangan gitu, ya. Buat pengajiannya jalan terus, nggih. Walaupun puasa, nggih. Puasa, mudah-mudahan nanti ya, karena saya punya punya kewajiban itu, masjid ini harus makmur gitu, ya. Dan kalau bisa pengajiannya juga harus tambah makmur, dan saya minta bantuan Ibu Bapak, ya. Karena ngaji kan bagus. Forum pengajian itu kata Nabi adalah taman-taman surga, kan begitu, nggih? Iya, ngaji itu yang namanya tempat pengajian itu, tempat taklim itu taman surga. Berarti kebaikan.
Mari kita lewat bareng-bareng, disirami bareng-bareng, dipupuk bareng-bareng. Caranya bagaimana? Woro-woro, kabar-kabari. Barang apik ya akan mari wong liya sing ngalane tok, nggih. Ada sing ala-ala atau bercitak-citak sing apik-apik ora dicitak. Nah, wara-wara, sebab kalau panjenengan bawa satu orang melakukan kebaikan, maka panjenengan kita ini dapat pahala dan mendapatkan pahala satu lagi dari pahala mengajak orang lain itu. Ibu bapak, yang namanya kejahatan ya, kejahatan saja dipublikasikan terus, lama-lama orang menganggap itu kebaikan itu, ya. Maka dari itu kebaikan harus dipublikasikan terus menerus, jangan berhenti. Ya, nek perlu nglindure, oleh sare, oleh turun nglindure niku ngaji setu gitu itu. Nglindure kayak gitu. Ya, maka kami mohon bantuan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Terima kasih. Ini maaf ini ya, pembantu saya ya yang bantu ini. Kemarin undangannya kan keliru, ada yang pada lihat nggak, baca nggak itu. Yang lihat memang nggak banyak gitu ya. Bulannya Desember gitu ya. Sudah saya share, ada orang yang malah ini Mas Anggoro, orangnya sih tidak pernah berangkat, tapi kalau selalu saya share, Pak undangannya kok Desember, apa iya gitu ya. Ya sing penting pokoknya setu gitu ya, saben setu. Nah terus Mas Yoni juga begitu, tadi malam juga begitu, meralat. Mengingatkan undangannya keliru. Nah, itulah namanya manusia kadang-kadang lupa ya. Itulah teknologi ya, bahwa teknologi juga tidak bisa lepas dari kesalahan karena teknologi itu yang megang juga manusia. Teknologi kalau yang megang orang baik hasilnya baik. Teknologi kalau yang megang orang jelek ya kejahatan. Ya. KTP dibikin baik, dibikin nyaman, dibikin supaya mudah. Ya, kalau untuk orang baik, tapi untuk orang jelek KTP ya nggak ojol gitu ya, dijadikan pinjam duit macam-macam kan kayak gitu. Maka dari itu, mari ibu-ibu kita membangun kelompok, membuat kelompok, masuk pada kelompok yang suka berbuat baik, condong kepada kebaikan, condong kepada kebenaran, condong kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saya kira itulah ibu-ibu sudah. Ya, genepakanlah kurang 2 menit ya. Dipersilakan, tadi banyak sekali ini snacknya ada yang ngirim gitu ya. Biasanya kan pernah loro, karena pernah telu apora ya, nanti itu mungkin ada di depan ya, dibawa pulang, jangan kumpul di sini itu ya. Ibu bapak yang berbahagia, memang ini terus terang saja pengajian ini ya, kalau hanya mengandalkan jamaah di sini, warga RT saya itu RT 1 itu jumlahnya 20 kakak ya, dan 20 kakak ini kan tidak semuanya pada aktif di sini. Maka yang ngaji ini memang ini kebanyakan dari luar negeri lah ya, ada luar RT ya, banyak sekali ini dari ini. Saya kenalkan ini supaya ibu-ibu yang dekat kiri itu ya, dari mana ini Noto paling jauh ini ya, Panda ada ini Pak Ramidi dan Bu Sapa, Bu Darwati ya, ada itu. Blok M mana? Ya, Tembuluk ya. Terus ini ya, Karanggude. Nah, yang Karanggude ada Mas Muslihun ya, komplit. Pantar Soka ya, terus Kober ada ya. Safir ya, Safir Karangsempu ada itu. 2, 3 orang, 4 orang malah itu ya. Dan mudah-mudahan inilah ya, memang saya juga kadang-kadang merenung ini ya, murid lahir dan polka taurip bareng anak pindah sikin ngene kancane yang sing polka kok Pak Supri itu ya karo Mas iki siapa? Mas Yadi ya. Tuh, jadi teman-teman yang dari polka ya nyebar kemana-mana. Saya ketemu dengan orang-orang jauh, dengan Pak Hendro orang Klaten. Klaten ya, orang Klaten itulah hidup gitu ya. Ya saya kayak maka kadang-kadang kita merasa jadi murid kayaknya nafsi mulai ya, mulai nafsi itu kita itu
apa dewek kadang-kadang kayak gitu loh ya, merasa begitu. Nah inilah hidup.